Mbak namanya siapa, Mbak? Oh, oke, oke. Bentar ya, sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Sambil nunggu lihat teman-teman yang lain nggak perlu ditahu lah. Nggak jelas. Hello. Karena masih kompresor. Hello, good night everyone. Hello, can you hear my voice? Hello? Keisolan. Good night everyone. Can you hear my voice? Suara saya enggak. Okay. Where are the others? Yang lain di mana ya? Putus-putus ya. Yang lain gimana? Ini koneksinya apa? Aduh, gimana ya? Sekarang udah lebih jelas apa enggak? Sekarang sudah lebih jelas kah? Atau masih putus-putus? Halo Mbak, tolong di mute mikrofonnya ya. Halo, tolong di mute mikrofonnya Mbak.
Lo yang di Skype tolong di mute ya mikrofonnya. Yang di Skype tolong ya di mute mikrofonnya biar semua bisa kedengaran juga. Benar. Dan suaranya nggak Yang putus. Siapa yang dengar siapa? Oke. Suaranya berisik. Ya sebentar Mbak ya. Ini kok nggak bisa ini. Pakai Wisik. Saya nggak punya ID. Sebentar ya, sebentar. Saya bikinkan aku musik dulu. Saya nggak bisa masuk gitu ya. Saya nggak bisa dengar suara saya. Kok nggak bisa? Sebentar ya Mbak ya, yang di web. Halo Mbak, tolong di mute mikrofonnya. Yang Skype tolong di mute mikrofonnya. Yang Skype tolong di mute mikrofonnya ya. Oke, sebentar saya absen dulu. Halo yang di mute, yang di Skype tolong di mute ya. Yang di Skype tolong di mute. Halo yang di Skype bisa tolong di mute. Mikrofonnya jangan dinyalakan. Yang di Skype tolong di mute. Yang nggak bisa dengar saya masuk ke ini ya. Yang bisa dengar tetap di sini. Pokoknya musik saya cuma terbatas 2.
Ini masih ada yang nyala ya mikrofonnya. Ayo. Sebentar ya. Oke. Ini masih ada yang nyala mikrofonnya. Halo. Oke. Sudah mati. Sebentar di absen dulu ya. Halo, ini mikrofonnya siapa yang nyala ya? Mikrofonnya tolong dimatiin. Sebentar saya absen dulu. Mikrofonnya, Mbak. Good. Yang jaring saya mana? Waktunya sudah dibaca saja. Ada latihan soal dari buku pusat. Ada mikrofonnya yang belum dimatiin ini. Dimatiin dulu ya. Bentar ya, sambil tunggu temannya yang mau ini. Ada tugas nggak dari buku pusat? Oke. Yang ada di Skype tolong absen ya, namanya disebutin. Sutini, oke. Gimana bisa mengerjakan atau mengikuti? Sudah pernah belajar akuntansi belum sebelumnya? Belum pelaksanaan. Sirahayu sudah. Sudah pernah belajar. Oh, ini pertama kali. Sudah, yang lain ada lagi? Pertama kali. Mengalami kesulitan nggak, Oke. Mbak? Wait a minute. Oke, sudah ya. Kita mulai sekarang kelasnya. How are you today? Oh, ini. Sudah. Hafal. Hari ini kita belajar soal imperatif. Ada yang tahu itu maksudnya apa? Sudah belajar pelan-pelan sama saya ya. Kalau nggak dengar coba pindah ke Skype, Mbak. Ini sambil saya ketik. Santi. Sebentar. Karena ini sudah bisa dimulai. Nanti ya nggak dengar. Nanti saya sambil ketik. Nanti bisa dilihat video. Ada yang tahu artinya apa? Today we will learn about imperative. Bentar, saya absen lagi yang
Ada yang tahu artinya imperatif apa? Sekarang saya lagi, maksudnya kelas Skype udah dimulai, Mbak. Langsung masuk ke grup aja. Kalau belum di-add bisa ngechat saya dulu. Aku tadi telepon Kak Juliana. Yang lain juga silakan jawab ya. Sudah di share ke screen, Mbak. Mungkin di laptopnya apa kurang besar ya. Sebentar. Maaf ya. Ada, Mbak, harusnya ada kok. Sudah saya share screen yang Skype. Mbak, ini tolong yang belum matiin mikrofonnya tolong dimatiin ya, yang Skype. Oke, tadi sudah ada yang jawab kalau imperatif itu artinya bentuk perintah. Oke, benar. Jadi imperatif ini digunakan untuk memberikan perintah atau permintaan. Biasanya menggunakan titik atau ada juga yang pakai tanda seru. Itu namanya imperatif. Contohnya kayak di gambar itu, go gitu. Yang gak bisa dengar, jadi imperatif itu adalah untuk perintah atau permintaan. Biasanya masuk linguistik saja. Diakhiri tanda titik atau tanda seru. Contohnya kalau misalnya kita bilang go away atau listen kayak gitu, itu artinya dia masuk imperatif. Selanjutnya, gimana cara membentuk kalimat imperatif ini? Nah, pertama dia bisa pakai kata kerja transitif. Maksudnya kata kerja transitif ini, kata kerja ini jadi kata kerja ini dia butuh objek di sini, maksudnya kayak misalnya kalian mau bilang mau nutup apa kan nggak jelas kalau nggak ada objeknya, jadi ditambahin pintu misalnya, atau jendela, atau tutup botol atau apa gitu. Sebentar ya, ini selalu kayak gini. Oke. Masih kurang jelas kah suaranya?
Oke. Jadi cara untuk membentuk kalimat imperatif itu yang pertama dia pakai kata kerja transitif. Kata kerja transitif di sini dia butuh objek. Contohnya di situ close the door, tutup pintunya. Jadi kalau kalian cuma ngomong tutup kan masih nggak jelas. Tutup apanya yang ditutup. Nah, karena itu kata kerja ini disebut transitif soalnya dia butuh objek. Contoh yang kedua itu yang di papan, open the window, buka jendelanya. Kalau kalian cuma bilang open, ini kan masih belum jelas apanya yang di open. Karena itu dia ditambahkan objek. Objeknya di sini window atau jendela. Jadi kalimat imperatifnya jadi open the window. Nah, contoh berikutnya dia adalah turn off the light. Turn off. Turn off ini artinya mematikan. Jadi kalian kalau cuma bilang turn off sama kayak tadi masih nggak jelas dia apanya dimatikan, TV-nya, radionya, komputernya, HP-nya atau apanya. Nah, karena itu dia butuh objek. Objeknya di sini adalah the light. Maksudnya the light di sini adalah lampu. Jadi di sini kalimat imperatifnya kalimat perintahnya itu adalah turn off the light. Matikan lampunya. Nah, ada pertanyaan sampai transitive verb ini? Any questions about the transitive verb? Any questions? Masih bisa dengarkah? Ini Mbak Ambar tolong dimatiin ya mikrofonnya yang di Skype. Ada pertanyaan soal transitive verb sebelum kita lanjutkan? Any questions? Masih bisa dengar suara saya enggak? Ada yang tahu stakeholder itu siapa aja? Oke, jadi ada pertanyaan kah? Any questions? Ada pertanyaan soal transitive verb? Oke, kalau sudah ngerti, kalau yang baru datang tolong absen ya. Sebutkan namanya. Yang di Skype sama yang di web sama aja. Oke. Namanya tolong disebut. Yang baru datang tolong dimatiin mikrofonnya ya. Yang Skype atau yang di oke. Kenapa ini? Oke, sudah di absen. Bedanya stakeholder sama stockholder apa?
Oke, sekarang kita berlanjut ke intransitive verb. Dia lawan dari transitive verb. Dia berarti kata kerja intransitif. Dia nggak butuh objek. Contoh di gambarnya yang nggak bisa lihat, stand up. Stand up itu artinya, ada yang tahu nggak? Itu balik ya. Stop order. Yang di Skype tolong ya dimatiin itunya, mikrofonnya. Ini suaranya siapa ya? Yang di Skype tolong dimatiin mikrofonnya. Yang belum di dimatiin. Yang belum dimatiin mikrofon. Ini siapa ya yang mikrofonnya masih nyala? Harusnya sudah mati semua. Suaranya siapa ya? Ini yang belum dimatiin. Ayo. Oke. Maksudnya contoh kalimat objek. Adanya kalimat yang butuh objek, Mbak. Kalau kalimat yang butuh objek itu berarti dia nggak bisa berdiri sendiri. Contohnya kan bisa dilihat di situ. Open the door. Apanya yang masih nyala, Mbak? Open the door ini termasuk transitive verb. Dia butuh objek. Coba kalau misalnya, jadi di sini open ini selaku kata kerjanya. Door ini objeknya. Kalau misalnya Mbak nggak pakai door, cuma open aja, kalimatnya kan jadi nggak jelas apa yang dibuka. Jadi karena itu dia butuh objek yang di sini itu door. Jadi kalimatnya bisa lengkap, open the door, buka pintunya. Yang di Skype tolong ya di hari ini modul 1 masih tolong dimatiin mikrofonnya ya, yang di Skype terutama, soalnya saya nggak bisa matiin sendiri. Ada pertanyaan lagi soal transitive verb?
Ini yang di Skype ada yang belum matiin mikrofon ini kayaknya. Editing. Soalnya masih kemeresek gitu. Ada yang nggak tahu di TV. Dikasih biaya ya perhitungan mengenai biaya-biaya produksi. Kalau perpajakan ya tentang pajak. Kalau anggaran biasanya membuat anggaran dana perusahaan. Oke, ada pertanyaan lagi. Soal kata kerja transitif sebelum kita lanjut ke yang intransitif, sebelum tambah bingung. Sama akuntansi itu Ini yang di Skype tolong ya dimatiin mikrofonnya. ini nggak manual. Jadi ada modul Yang di Skype tolong dimatiin mikrofonnya. ada lagi auditing, tau nggak? Oke. Sekarang kita kembali ke intransitif. Dia lawan dari yang transitif tadi. Di sini dia nggak butuh objek untuk memperjelas kalimat. Nggak apa-apa kalau nggak bisa buka Skype, nggak apa-apa di sini aja. Skype cuma buat yang nggak bisa denger di web. Ya, audit kalau Jadi contoh transitif di sini seperti stand up atau sit down. Kan sudah jelas, berdiri, duduk, kan sudah jelas. Karena itu di sini dia disebut intransitif verb. Karena dia tidak butuh objek untuk memperjelas kalimat. Ada pertanyaan sampai di sini soal bedanya transitif sama intransitif. Ada pertanyaankah bedanya intransitif sama transitif? Sebelum kita lanjut ke yang berikutnya. itu tinggal di kayaknya mbak. Suaranya kurang jelas. Ini kayaknya koneksinya, Mbak. Oke, ada pertanyaan? Ini mbak Isti baru masuk ini. Mbak Isti ya. Modul halaman 4. Contoh intransitif.
ada di slide ya, yang di Skype. Jadi kalau nggak bisa lihat gambarnya, sudah saya kirim filenya, bisa dilihat dari situ. Sekarang kita sampai di slide ketiga. Oke, sekarang kita lanjut ke slide keempat. Nah, imperatif ini juga bisa berbentuk negatif. Kalau misalnya dia bentuknya negatif, berarti dia larangan. Contohnya kayak don't smoke, jangan merokok, atau jangan rame, don't be noisy, jangan parkir di sini, don't park here. Ini bentuk-bentuk imperatif yang negatif, berarti dia menunjukkan larangan akan sesuatu. Ada yang bisa kasih contoh nggak untuk bentuk negatif yang melarang ini? Bentuk imperatif negatif biasanya dia pakai don't. Ada yang mau ditanyakan nggak dari yang saya bacakan tadi? Ada yang bisa kasih contoh untuk bentuk larangan negatif ini? Untuk bentuk imperatif negatif, anyone can give an example? Come on. Do not litter. Okay. Halo, masih bisa dengar suara saya? Contoh lain, ada yang bisa ngasih contoh lain selain do not litter? Do not sama don't ini sama aja, cuma kalau don't itu disingkat. Don't stand up. Oke. Bisa. Ada lagi yang bisa kasih contoh? Don't make friends with strangers. Don't lean on the door. Pakai on, Mbak. Kalau in itu artinya di dalam. Don't forget me. Oke. Don't forget me. Don't lean on the door. Don't stand up. Don't lie to me. Okay. Don't smoke. No, don't smoke, Mbak. Don't smoke at the kid area. Nggak usah pakai ing. Yang nggak bisa masuk, Nah, saya harus ngetik. berikutnya berarti sudah ngerti ya kurang lebihnya gimana bentuk imperatifnya negatif ini. Berikutnya kita ngomongin soal do. Don't be like that. Oke, juga bisa. Bentar ya, ini mungkin musiknya maju. Sudah baca PPT saya semua belum sih? Don't leave, Mbak. Yang ini yang tadi ada yang bilang leave, leave sama leave ini beda.
touch juga kata kerja mbak, tapi kita sekarang lagi ngomongin larangan. Biasanya dia habis don't itu dia pakai verb 1 yang dasar. Kalau dia pakai verb yang ada ing-nya, itu namanya bentuk continuous. Don't smoking salah ya. Soalnya nggak bisa. Don't itu selalu digabung dengan kata kerja 1, kata kerja dasar. Smoke itu nggak ada mbak. Smoke. Kalau kamu pakai verb ing itu berarti kamu pakai bentuk continuous. Ada pertanyaan lagi soal bentuk kata kerjanya? Kalau no smoking, S-nya O-nya 1 aja ya mbak ya, bukan smoking, smoke. Oke. Berikutnya pakai do. Nah di sini penggunaan do ini bisa dipakai buat membujuk orang. Misalnya kalau ada yang bilang please do clean your room, ini kurang lebih diartikan bisa kayak tolonglah bersihin kamarmu. Tapi kalau pakai do dalam kalimat imperatif ini, dia bisa juga mengekspresikan kejengkelan. Bisa juga gara-gara kamu jengkel terus bilang do come on time. Tolonglah datang tepat waktu, jangan telat. Bisa. Jadi kalau tambahkan do di depan kata kerja pertama, ini khusus dalam bentuk persuasif ya. Imperatif, sorry. Beda kasus mbak, kalau yang itu masuk larangan, don't be naughty, itu masuk ke larangan dia. Kalau do soon itu kurang it mbak. Do it soon, jadinya do-nya jadi double. Ini ada yang belum matiin mikrofon kah? Kenapa kok do-nya double? Oh ini itu deh yang salah. Contoh kedua itu harusnya do be quiet, bukan quiet, bukan quit. Tulisannya gini.
Yang ada di situ artinya agak, sorry. Salah tulis. Kan? Yang benar quiet. QUIET. Yang ada di contohnya. Sampai sini apa ada pertanyaan? Do you have any questions? Yang belum matiin mikrofon tolong ya, terutama yang Skype. Masih kedengaran tuh, ada yang belum matiin mikrofon. Nah, sekarang peranan akuntansi dalam perusahaan. Jadi peranan akuntansi dalam perusahaan itu bisa sebagai alat perencanaan. Kenapa kok bisa sebagai alat perencanaan? Ada pertanyaan yang lain? Kan setelah tahu saya dari laporan keuangan ya, hanya tahun ini fakta rugi, dan tahun depan apa yang harus dilakukan gitu. Terusnya di laporan keuangan ada hutangnya masih sekian, harus dibayar berapa lama, itu ada juga di laporan keuangan. Supaya bisa merencanakan untuk tahun-tahun berikutnya. Terus sebagai alat evaluasi yaitu untuk pembandingan antara pelaksanaan dengan tujuan yang direncanakan apakah sudah sesuai. Yang lain apakah ada pertanyaan? Soal ini negatif. Bentar ya, dan yang do. yang di satunya. Yang mau ditanyakan silakan. Gak ada pertanyaan kah? No questions? Kalau nggak ada, kita lanjutin ke slide kelima sekarang buat yang di Skype. Nah, ini contoh kalimat imperatifnya. Kalian juga bisa pakai please biar lebih sopan. Tapi kalau kalian cuma bilang stop aja juga bisa. Terus saya lanjutkan. Contoh kalimat imperatifnya, please stop atau cuma stop, nggak ada masalah. Bedanya kalau kalian tambahkan please dalam kalimat itu bisa kedengaran jadi lebih sopan. Konsep dasar akuntansi, nah ini tolong diingat, ini biasanya ada di ujian. Jadi kalau ada yang namanya konsep entitas usaha atau business entity konsep, yaitu aktivitas bisnis Oke. itu Nah, harus dipisahkan. ini contoh yang lain. Kan kadang-kadang pemilik bisnis itu Panjang. menjalankan bisnis, ya kan? Ada yang Don't pemilik smoke, bisnis, don't drink, get a haircut, tuck in your shirt, clean your room, stop slouching, turn that stereo down, get a job, be home by midnight, kayak gitu. Bisa dilihat di gambar itu kalau yang bisa lihat gambarnya. Yang ada di Skype mungkin nanti habis itu dilihat setelah saya share slide-nya. Yang bisa lihat gambarnya, ada yang nggak ngerti artinya kah dari gambarnya? Sebelum kita lanjut, semuanya nggak ngerti. Oke. Masih termasuk Mbak, cuma dia agak lebih sopan aja. Kalau Mbak cuma mau bilang stop aja, nggak masalah juga sih, sama aja. Oke, saya artiin satu-satu ya. Yang belum matiin itunya ya, tolong ya, mikrofonnya ya. Saya masih dengar ada yang ngetik-ngetik gitu.
suaranya nggak kedengaran lagi ya. Jadi kalau konsep eksplisit Wah, kas saya artiin dari atas ya gambarnya. karena nggak ada transaksi yang berhubungan dengan kas, jadi nggak perlu dicatat. Kas basic. Jadi misalnya beli dalam bentuk utang, beli barang tapi utang, nah itu kan sudah beli berarti utangan, tapi karena nggak ada kas yang keluar, jadi nggak perlu Please dicatat. stop, Mbak. Silakan kalau di Stop dasar please aku, itu juga bisa. selama transaksi terjadi harus melakukan catatan. Sama aja. Please stop, stop please. Enggak, tetap dicatat. Jadi kayak Yang nggak bisa baca gambarnya, saya kasih contoh arti sama yang nggak bisa lihat gambarnya atau yang bisa lihat gambarnya tapi nggak ngerti, saya kasih contoh itunya. sama full basis. Saya tulisin satu-satu artinya. Don't drink. Ini maksudnya jangan minum minuman keras loh ya. Di sini drink itu bukan sekedar minum biasa, tapi minum minuman keras. Mikrofonnya ya, tolong yang belum dimatikan. Hilang ya. Kalau yang you are not eating right, ini bukan. Itu bukan contoh imperatif. Get a haircut. Itu artinya potong rambutmu. Tuck in your shirt. Itu artinya masukkan bajumu ke dalam celana. Biasanya kan kita suka ngeluarin baju dari celana gitu kan. Mungkin baginya si ibu ini tidak rapi, terus disuruh masukkan. Clean. Yang belum matiin mikrofon ya, tolong, saya masih dengar suaranya. Clean your room. Bersihkan kamarmu. Berikutnya, stop slouching. Slouching itu membungkuk ya. Jadi kalau misalnya kalian jalan atau duduk, terus posisi punggungnya tuh nggak lurus, tapi agak bungkuk gitu, itu namanya slouching. Turn that stereo down. Kecilkan volume stereo itu. Turn down. Ini artinya ada dua. Yang pertama, mengecilkan volume. Bisa radio, bisa kaset. Nggak ada kaset ya sekarang ya. Radio, audio apapun, atau TV. Terus dia juga bisa berarti menolak, turn down. Jadi dia ada double arti. Tapi di sini artinya kecilkan volume stereo, turn that stereo down. Itu artinya kecilkan volume stereomu. Get a job. Cari kerja. Get a job, cari kerja sana. Be home by midnight. Pulang sebelum tengah malam.
jangan pulang kalau sudah tengah malam. Terus berikutnya, brush your teeth. Sudah tahu semua ini kayaknya. Gosok gigimu. Yang belum matiin mikrofon ya. You watch too much TV. Kamu kebanyakan nonton TV. Sekarang kita masuk Tapi ini bukan contoh sekali imperatif. baju ini biasanya. Berikutnya, get off the phone. Jangan main HP aja. Nanti selanjutnya juga sama. Terus berikutnya, take the dog out. Itu artinya ajak anjingmu jalan-jalan. Berikutnya, mow the lawn. Yang mau Aktiva itu apa? Ini agak beda ya. Biasanya kalau kalian nonton film-film barat, terutama film-film Amerika, yang lain masih bisa kedengaran nggak suara saya? Can you hear my voice? Apa cuma Mbak Sri Haryanti aja yang nggak dengar? Jadi Aktiva sama dengan utang. Kalau nggak bisa coba ke Skype Mbak. Kalau utang Masih jelas. Oke. Nanti bisa dilihat itu Mbak Sri Haryanti, bisa sambil didengerin kalau videonya sudah diupload ya. Oke, kita lanjutkan sampai mau the lawn ini. apa yang modal Pak? Pakai mesin. Kalau kalian lihat film-film barat, film-film Amerika gitu biasanya sih, itu kan mereka punya kayak pekarangan rumah kan di depan rumahnya. Nah, pekarangannya itu yang disebut lawn. Biasanya dia rumput-rumput gitu. Ya Allah. Mati dah. Biasanya dia ada rumput-rumputnya gitu. Nah, mau itu kamu disuruh motong rumput itu, tapi bukan pakai, kalau di sini kan mungkin orang pakai, kalau di Indonesia mungkin pakai kayak sabit atau misalnya dipotong pakai gunting biasa gitu kan. Kalau di sana pakai mesin, makanya dia namanya mow, yang mesin yang ger terus bisa motong itunya jadi kayak mulus kayak lapangan bola gitu. Itu yang mau the lawn. Oke. Terus don't talk back. Jangan menimpali. Maksudnya menimpali di sini biasanya kalau kalian pernah kan dimarahin sama orang tua atau dimarahin sama bos, terus mereka bilang don't talk back gitu. Jangan jawab aja, biasanya kan kayak gitu. Itu don't talk back. Biasanya kalau dimarahin orang tua sih ngomongnya, orang tua biasanya bilang don't talk back, jangan jawab aja kok dimarahin, suruh diem kayak gitu. Terus yang paling bawah itu I only want what's good for you. Aku hanya ingin yang terbaik bagimu. Ini sekali lagi bukan contoh
imperatif. Sebentar yang punyanya Upin nih saya bisa lapor sendiri. Enggak lah itu kan. Oke, yang di gambarnya sudah saya artiin semua ya. Sekarang gimana sih? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini contoh dialog yang ada imperatif. Biasanya kalian pakai dialog ini kalau memberikan instruksi. Bisa contoh instruksinya misalnya ada yang minta ajarin masak, atau ada yang minta caranya pakai laptop gimana sih, atau minta ajari caranya ngerekam video kayak gitu. Instruksi bisa pakai imperatif. Contohnya di dialog ini. What do I do first? Put the batteries. Aku harus ngapain dulu? Masukin dulu baterainya. Terus harus ngapain lagi? Put your CD. Masukkan CD-nya. Then press play button. Terus tekan tombol play. Terus kalau mau berhenti, to stop it, press stop button. Kalau mau berhenti, tekan tombol stop. Jadi itu isinya tentang instruksi. Sudah bisa baca dialognya? Buat yang Skype, nanti kalian lihat contohnya. Atau sebentar saya copyin dulu deh. Sebentar. Sebentar yang Skype yang nggak bisa lihat gambarnya. Yang belum matiin mikrofon ya, kayaknya ada yang masih belum matiin mikrofon deh. Sebentar, saya kasih contoh dialog. Masih dengar saya. Itu contoh dialognya. Yang belum matiin mikrofon dia, ini ada yang belum matiin ini. Kedengaran masih yang. Dari dialog itu ada yang pasti belum tahu artinya kah? Masih kamu riset nggak? Masih kamu riset nggak? Mantap. Ada yang belum ngerti contohnya? Maksudnya ada yang belum tahu artinya? Gambar dialog belum keluar. Ini dialognya. Saya masukin di chat aja. Nah, itu dialognya. Ada yang masih belum tahu artinya kah? Silahkan ditanyakan. Yang belum tahu artinya dari dialog itu silakan ditanya sebelum kita lanjut ke latihan soal. Play button itu artinya tombol play. Ini kan dia ceritanya dialog ini tentang dia baru beli kayak apa sih,
tape baru gitu buat muter CD player gitulah. Terus dia nggak ngerti caranya makainya, nah makanya dia bilang press play button kalau mau pakai. Play button itu tombol play. Ada yang nggak ngerti artinya Mas Ian? How do I make the CD go forward? Iki orang sih nggak krungu suaranya, orang sih krungu bisa. Ini artinya bagaimana cara untuk gimana cara nyipetin CD-nya. Nah, biasanya kalau dengerin CD atau dulu dengerin kaset, kan kadang-kadang pengen nyepetin kan, atau lagi nonton film gitu, cepetin. Nah, itu namanya to make the CD go forward atau fast forward. Jadi kalau itu tadi ada yang tanya soal fast forward button, itu kalau kalian masih punya stereo di rumah atau tempat buat muter kaset atau CD, kan ada tombol yang buat nyepetin itu. Biasanya yang tandanya gini tuh loh. Itu namanya fast forward button. Itu buat nyepetin kalau misalnya kalian punya kaset atau radio bentuknya biasanya kayak gitu. Ada tanda gininya. Kalau tanda sebaliknya itu namanya backwards. Backwards ini fungsinya kebalikannya fast forward ya. Jadi dia ngembaliin ke yang tadi, yang awal-awal. Kalau fast forward kan yang dicepetin kan. Kalau ini kembalikan. Nggak bisa. Potong banget. Iya, radio zaman dulu atau kaset zaman dulu gitu. Fast forward, backwards gitu artinya. Cepetin terus balikin lagi ke yang tadi. Mungkin waktu kalian muter kaset apa sih lebih senang lagu yang tadi, dibalikin lagi, itu namanya backwards. Ada yang mati kah ini itunya? Sharing screen-nya mati. Sebentar. Apa yang harus kulakukan dengan ini semua? Oke. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Latihan soal. Slide ke 9. Bentar ini. Oke, makasih ya Mbak. Nah, Nggak bisa masuk ini saya ke situ. cocokkan kata-kata yang ada di dalam box yang atas ini dimasukin ke bawahnya. Yang di Skype mungkin nggak bisa ikut yang exercise ini ya. Sebentar, saya kasihin filenya dulu. Dilanjutkan ya, Miss. Saya masih nggak bisa nih masuk yang satunya. Ada orang di sini. Yang lain. Ini latihannya bisa kelihatan nggak?
Iya, kekecilan mbak kalau share screen. Itu diterima filenya yang di Skype. Bisa ya. Saya lanjutkan dulu ya. Itu filenya coba dikerjakan. Nomor 1, don't apa isi yang tepat. Oke, jadi tadi aktiva itu di sini sumber dana yang Diisi dengan kata-kata yang tepat. Jadi aktiva nanti terdiri dari macam-macam, nanti kita download. Kalau hutang itu hak terhadap data dari pihak selain pemilik, jadi kita meminjam uang Sorry. dari bank atau dari pihak lain, itu kita berarti punya hutang. Jadi semua kewajiban harus dibayar pada pihak lain. Itu namanya hutang. Salah Kalau file. ekuitas itu sisa hak terhadap harta atau perusahaan telah dikurangi dengan pihak ketiga. Jadi ekuitas modal itu masuk aktiva apa masuk ekuitas? Modal masuk ekuitas apa masuk aktiva? Nomor 1, don't bla 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 in the corridor. Jawaban yang benar buat ngisi titik-titiknya. Don't bla 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 in the corridors. Ada yang jawab stand up, ada yang jawab run, ada yang jawab create. Apa itu create? Yang lain juga nggak dengar. Yang belum matiin mikrofon. Oke. Jawaban yang benar, don't run. Nomor 2, raise your. Nah, ini jawabannya apa? Yang lain kamu jawab. Nomor 2, raise your bla bla bla. Modal itu masuk ekuitas. Dilihat di chatnya mbak yang belum selesai download apa yang nggak bisa lihat, itu saya masukin pertanyaannya di chat, yang di Skype sama yang di web sama. Raise your. Ini aktiva terdiri dari kas dan usaha kerugian misalkan melakukan tanah. Nah, aktiva itu ada dua aktiva pertama. Raise your. Di aktiva Raise itu artinya angkat. kalau aktiva tetap. Raise your bla bla bla. Tadi jawaban nomor 1 bukan. Jawaban nomor 1 run. Raise your ada yang sudah benar. Nomor 2 jawabannya hands. Raise your hands. Angkat tanganmu. Soal nomor 3, Kalau investasi itu masuk modal. Ini masuk ekuitas. don't bla 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 in the exam.
tapi obligasi kalau kita yang mengeluarkan itu masuk utang. Tapi kalau kita yang beli obligasi itu masuk Don't blah 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 in the exam. Exam itu artinya ujian. Aktiva tetap terdiri dari apa? Jadi benar ya, aktiva lancar itu kas usaha presiden melakukan suratan. Don't blah 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 in the exam. Sleeping itu artinya kepleset. Don't cheat. Oke, benar. Sudah ada yang nomor 3 jawabannya cheat. Apa beda aktiva tetap sama aktiva lancar? Kayaknya apa aktiva tetap sama aktiva lancar? Cheat itu artinya mencontek. Oke, nomor 4. Write your bla 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 on the board. Pilihan jawabannya A, name, B, question, C, pilihan jawabannya itu sebentar. Pertanyaan nomor 4. Write or bla 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 on the whiteboard. Sebentar, ini kok macet. Write your bla 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 on the pilihan jawabannya A, name, B, questions, C, notebooks. Itu udah berapa lama, Mbak? Jawabannya yang lain. Satu periode itu 1 tahun ya. Jadi kalau aktiva itu masa manfaatnya dari 1 tahun. Tapi kalau Jawaban yang benar A, name. Write your name on whiteboard. On the board, sorry. Tulis namamu di
artikel apa? Lancar apa tetap? Pertanyaan nomor 5. Open the bla bla bla. Oke. Lancar apa tetap? Peralatan itu masuk artikel lancar. Yang masuk itu satu tanah. Open the bla bla bla. Okay, good. Door. Write them on your bla bla bla. Pilihan jawabannya notebook, books. Sorry, itu salah tulis. Write them on your notebook B bookcase. Yang mana yang benar? Write them on your notebook or bookcase. Oke. Jawaban yang benar A. Oke. Bookcase itu artinya apa ya? Ada yang tahu artinya bookcase? Artinya? Ada yang tahu kah? Benar. Bookcase artinya buku. Pertanyaan berikutnya. Answer the bla 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 bla. Pertanyaan berikutnya. Answer the bla 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 bla. What is the answer? Baca. Yang perlu matiin mikrofon ya. Answer the question. Jawabannya question. Ya, itulah benar. Berikutnya keep the bla 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 tidy. Pilihan jawabannya room atau Ini nggak dengar suara saya ya? bookcase. Pertanyaan berikutnya the bla 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 tidy. Pilihan jawabannya room atau B. Sekarang kita masuk ke Tidy kelompok itu artinya rapi, neraca. bersih. Neraca di sini ini sama isinya. Tidy sama itu kayak artinya rapi atau bersih. di artikel Di pilihan jawabannya memang nggak ada room. Bisa juga jawabannya dua-duanya. Keep yang ini. Apa yang ini yang kanan ini.
di itunya memang nggak ada yang bisa lihat gambarnya, memang nggak ada pilihan jawaban room, cuma dia bisa pakai room, bisa bookcase juga benar. Klik keep your room tidy benar, keep your bookcase juga benar. Terus nomor berikutnya, don't bla 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 on the grass. Jawabannya don't bla 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 on the grass. Grass. Don't bla 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 on the grass. What is the answer? Yang lain ada mau jawab lagi? Orang dari logaritmi itu apa? What is the answer? Nanti yang mau jawab silakan. Oke, jawabannya walk. Run juga sebenarnya bisa. Walk atau run sama-sama benar. Jadi logaritmi Intinya sih adalah jangan nginjek-nginjek rumput gitu. pendapatan tahun depan. Jangan nginjak-nginjak rumput. Berikutnya, yang terakhir, listen to your bla 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 carefully. Listen to your bla 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 carefully. Kalau banyak yang lebih besar berarti rugi ya. Jangan terlalu kalah, rugi itu hanya terdiri dari pendapatan dan terus itu yang ketiga yaitu laporan arus. Listen to your bla 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 carefully. Nah, jadi perubahan modal itu hanya Oke, di bawahnya cuma ada teacher. Berarti jawabannya teacher. modal awalnya berapa, ya kan? Kalau Modal awal pemilik di awal periode itu bertambah. ini yang belum matiin mikrofon siapa ya? Pemilik di satu periode itu Jawabannya investasi, teacher. nah ditambah investasi sama kalau misalnya laba ya berarti ditambah laba. Soal berikutnya Dikurangi sama pribadi oleh sudah dari nomor tahu 10. nggak istilahnya pengambilan Loncat-loncat soalnya. apa? Ya, jadi pengambilan pribadi oleh pemilik yaitu breakdown. Jadi itu mengurangi modal kan. Nah, kalau misalnya rugi, berarti itu juga mengurangi modal. Nah, itu nanti ketemu modal akhirnya berapa. Nah, yang ini coba Isinya perubahan apa saja? coba di latihan soal ini kan ada imperatif banyak kan. Tolong jadikan bentuk negatif. Yang ada di Skype sebentar, copyin soalnya. Ubah itu bentuk imperatif positif jadi negatif. Lumayan ada yang jawab juga. Bentar, yang ada di Skype saya kopikan soalnya, nggak bisa. Ada investasi juga ya, kalau misalnya ada investasi. Bang, menambah atau mengurangi modal? Nah, itu akan menambah atau mengurangi modal? Oke, laba menambah modal, kalau rugi mengurangi modal. Contoh ya. Intinya
isinya laporan perubahan modal. Itu tulisannya. Nah kalau arus kas Soalnya itu semua dirubah jadi bentuk negatif. Dari imperatif positif itu silakan dirubah jadi bentuk negatif. itu operasional, finansial, Dirubah jadi bentuk negatif. investing. Itu kan bentuknya semua positif ya. Write letter, sit down, don't clean the room, do your homework, semua itu positif. Imperatif yang positif. Sekarang coba dirubah jadi bentuk imperatif yang negatif. Berupa tulisan, berupa keterangan. Jadi dari 4 laporan keuangan tadi, neraca, perubahan laba rugi, perubahan modal, sama arus kas, untuk keterangannya ditaruh di catatan atas laporan keuangan. Sudah pernah lihat laporan keuangan belum sebelumnya? Laporan keuangan perusahaan. Belum ya, hari saya kasih contohnya ya. Nah ini contohnya dari laporan arus kas. Dirubah jadi bentuk negatif ya Mbak, tadi bentuk Terus ada dari kegiatan investasi, itu investasi imperatif negatif. tanah, penjualan tanah, gitu. Terus sama Ditulis di chat aja, gak apa-apa. Satu-satu dulu aja, kalau nggak bisa semua. Kalau tak kasih contoh, nah jawab lah. Coba tadi dilihat slide-nya yang di atas tadi yang ada bentuk imperatif negatif. Dibaca sendiri ya, itu cuma penjelasan lebih detail dari 4 laporan untuk keuangan tadi. Tagihan dari langganan. Ya. Jadi bedanya utang sama piutang apa yuk? Bedanya hutang sama piutang itu apa? Ditulis di chat. Mikrofonnya ya, tolong dimatiin. Ini ada yang belum matiin mikrofon ini. Dirubah jadi bentuk negatif. Yang ada di latihan itu semuanya positif. Mikrofonnya ya, tolong ya. Iya, kayaknya sudah tahu konsepnya utang sama piutang. Jadi kalau utang, kita yang Mikrofonnya yang ngerasa belum dimatiin. tapi kalau Masih kita kedengaran loh orang ini. yang meminjam ke kita, jadi yang berkewajiban membayar. Nah ini di sini ada latihan soal, ini cuma bikin persamaan akuntansi dasarnya aja. Ini bentuknya seperti apa, tolong dikerjakan ya. Bisa dikumpulkan. Waktunya cukup nggak sih? Cukup nggak? Dari modul 1 ini ada yang mau ditanyakan nggak? Mau nggak kita masuk ke modul 2? Yang ada yang ditanyakan so far? Ada yang kurang paham? Silakan bertanya, ini mumpung masih Mikrofonnya. Ini mikrofonnya siapa ya? pendapatan per rekor. Masuk ya, masuk akunnya pendapatan per rekor. Jadi pendapatan per rekor itu kan pendapatan yang diterima di muka. Jadi kalau ada kata-kata per rekor itu berarti diterima di muka. Nah, kalau masuk gitu, ya tulisannya akunnya tetap pendapatan per rekor.
juga, ini tolong didengarkan dengan seksama. Itu nanti biasanya hubungan sama juga penyesuaian. Ya. Ada lagi mau ditanyakan? Mau nggak saya masuk ke modul 2? Sebenarnya juga nggak masuk aktif ya. Dia tetap masuk aktif. Ini siapa ya? Mikrofonnya siapa ya ini? Tapi dia juga pendapatan yang tinggi. Kalau pendapatan peserta itu nanti nggak bisa dimasukkan ke laporan laboratorium itu. Karena dia belum bulan berarti sebagai sementara. Tetap Iya, soalnya dia belum matiin mikrofon. Halo? Nah, itu baru dimatiin mikrofonnya. Ya lagi. Ya ini buku jurnal. Tahu kan cara mencatatnya? Jadi kalau misalnya pertama kali perusahaan menanamkan modal, mau buka usaha misalnya menanamkan modal berupa kas sebesar 1 juta. Nah, ini di sini 20 juta contohnya. Nah, jadi cara mencatatnya kas pada modal ini namanya jurnal ya. Jadi kas ini di sini debit. Kalau tulisannya agak menjorok kayak gini modal ini bisa dilihat di sini. Jadi dia kredit. Jadi tulisannya nanti dia kayak yang di bawah ini kas pada modal. Jadi ngomongnya kas pada modal, debit pada kredit. Nah, jadi debitnya kas, kreditnya modal. Sebesar 20. Paham ya? Jadi walaupun misalnya nyetornya bukan kas tapi berupa mesin, jadi ya tetap sama mesinnya di debit pada modalnya di kredit. Ini jumlah yang sama. Paham? Untuk yang animasi A. Ini apa yang Skype saya matiin aja ya, nggak mau matiin mikrofon. Peralatannya dibuat, kasnya keluar, jadi peralatan pakai kas besar 5 juta. Nah, kalau belinya hutang, cara mencatatnya gimana? Kalau ini kan tadi yang transaksi B kan peralatan dibayar tunai, peralatan pada kas. Kalau belinya hutang, cara mencatatnya gimana? Oke, sudah banyak yang benar. Jadi jawabannya Kalau belinya peralatan hutang, don't write letter, don't sit down, don't clean the room, don't do your homework, don't make dinner, don't call me,
Don't put on your shoes. Don't listen to me. Later, Mbak, later. Bukan later. Itu jawabannya. Tinggal ditambahkan don't di depan Yang lain paham ya, jadi kalau belinya secara kredit di depan kalimatnya tinggal ditambahin don't, itu jadi negatif semua. tentang usaha di kredit. Lanjutkan. Oke, sekarang latihan berikutnya. Ini akun apa yang akun itu catatan formal akuntannya digunakan untuk memisahkan transaksi. Ya, kalau untuk yang negatif ditambahkan don't aja di depan kalimatnya sudah jadi negatif. Sekarang yang berikutnya kebalikannya. Jadi Jadi ini akunnya masing-masing ubah jadi positif. Dari negatif tolong ubah jadi positif. tentang monetisasi. Kalau akun ini bisa masing-masing jadi sendiri. Jadi kan saya dalam waktu 1 bulan itu kan ada beberapa transaksi yang butuhnya kas. Nah itu berarti nanti dimasukkan di satu akun. Yang ini ubah Dimasukkan di akun utang. ubah negatif jadi positif. Bisa kelihatankah? Ini misalnya ini kas beberapa transaksi kan A, B, C, D ini sampai A, B, Ubah dari E, H, negatif ke positif. karena kas ini kan akun normalnya juga makanya kalau dapatnya lebih besar ya berarti masih ada sisa kas besar 14 juta. Nah kumpulan dari beberapa akun itu namanya besar. Silahkan dicoba dulu ini kebalikan yang tadi. Coba ditanyakan sampai sini. Nah ini juga sama ini akun cuman beda cara mencatatnya saja. Yang mencatatnya seperti ini lebih ada kawan-kawan. Gimana? Yang mau ditanyakan sampai sini? Iya, biasanya disendirikan Mbak. Jadi kan dari jurnal tadi loh, jurnal yang awal masih ingat kan tadi yang bekas modal, terus peralatan pada itu kan jurnal awal. Nah dari jurnal itu nanti masing-masing akun misalkan masuk ke akun akunnya sendiri gitu. Nah nanti dari kumpulan beberapa akun itu namanya buku besar. Gitu. Apa Mbak? Nanti ditanyakan. Jadi taunya ini ada transaksi kas, gimana itu ya dari jurnal tadi awalnya kita. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada orang bertanya. Mana yang lain? SS. Gimana? Yang lain bacaan. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan langsung tanya ya. Nah ini tolong didengarkan, ini penting kita bahas tentang saldo akun normal. Jadi akun awalnya masing-masing saldo itu di mana. Dan di sini bisa dilihat
Priva itu akun normalnya di web. Jadi kalau misalnya akun normalnya di web, berarti kalau ada penambahan aktiva itu kita mencatatnya di sisi debit. Tapi kalau aktivanya berkurang, berarti kita mencatatnya di sisi kredit. Jadi kayak misalnya tadi ada transaksi pembelian perawatan secara tunai. Jadi kan ada penambahan perawatan kan, perawatannya bertambah. Nah, perawatan masuk aktiva, jadi masuknya di sisi debit. Sedangkan karena kita transaksinya secara tunai, jadi kan kita harus mengeluarkan kas, harus bayar perawatan tadi. Nah, kas itu tadi kan termasuk aktiva. Nah, aktivanya berarti berkurang. Kasnya berkurang, berarti kita mencatatnya di sisi kredit. Jadi akun normal ini penting untuk diingat karena menentukan letak pencatatan. Jadi kalau misalnya hutang itu kan akun normalnya di kredit, kan? Hutang akun normalnya di kredit. Jadi kalau hutangnya bertambah, nyatetnya di debit atau di kredit? Hutang itu akun normalnya di kredit. Ada yang lain lagi. Tambah kita catat di debit atau catat di kredit? Jawabannya ada yang sudah selesai tadi latihannya. Dari negatif diubah jadi positif. Jadi kan utang itu akun normalnya di kredit. Nah, kalau utangnya bertambah, jadi kita mencatatnya di kredit atau di debit? Jawaban latihannya yang di Skype. Jadi kalau akun normalnya utang di kredit, ketika kita punya utang, berarti nyatetnya harus di kredit ya, jangan di debit. Nah, kalau kita membayar hutang, baru kita catatnya di debit karena utang kita berkurang. Nah, sedangkan modal itu kan di kredit. Kalau modal kita berkurang, kita nyatetnya di debit apa kredit? Modal akun normalnya di kredit. Kalau kita modalnya berkurang, Oke. Jadi jawabannya cross the road. Enter itu bisa the building atau the room, ditambahin sendiri. Please enter, do enter nggak paham ya? juga bisa. Nah, sekarang prive ini Tambahin objeknya sendiri, tapi soalnya sebenarnya enter itu bukan intransitif, jadi dia butuh objek. Do smoke here atau please smoke here. Open the window. Wear that dress. Drink alcohol gitu. Jawabannya itu. Privo tadi apa yuk kok pemasukan? Jawabannya Privo tadi sampai apa? sini ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri kelasnya. Privo itu apa yuk Mbak? Pengambilan apa? Ada pertanyaan sebelum kita akhiri kelasnya? Nanti saya seperti kemarin ada absensi, terus PPT sama video yang bakal diupload di Facebook. Jadi kan bisa belajar dari situ lagi. Bukan pengambilan barang, bukan itu. Privo itu pengambilan modal. Di dalam PPT juga ada beberapa latihan yang nggak sempat dikerjain di kelas. Bisa dibuat latihan sendiri di waktu lagi nganggur-nganggur, bukan PR sih, cuma buat latihan sendiri aja. Nanti kalau misalnya ragu sama jawabannya bisa ditanyain ke saya juga.
hukumnya kok buat aku normalnya ya karena dia mengurangi modal. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri kelasnya? Kan ya, ditanyakan. Nah, kalau pendapatan aku normalnya di mana? Oke, enter itu artinya masuk. Lawan katanya exit. Ya, pendapatan nih. Oh, iya Mbak, ini Kalau teman beban. teman sekamar lagi ngajar UT akuntansi. Kalau beban aku normalnya. Kelasnya bareng. Bahan aku normalnya beban. Oke, jangan lupa ya. Jadi tolong diingat aku normalnya nanti menentukan pendidikannya pencatatan buku bentuknya ya. Dan mau ditanyakan nanti sini. Mana? Mau ditanyakan? Nggak ada tugas Mbak, nggak ada PR kok. Wear itu artinya memakai. Bisa wear shoes atau wear clothes. Kesimpulannya kalau kalimat positif di awal dikasih do, kalimat negatif dikasih don't. Lebih tepatnya negatif itu pasti ada don't, tapi kalau positif nggak selalu pakai do. Karena do itu sebenarnya dia cuma berfungsi sebagai penekanan kalau mbak sekalian ini mau membujuk lawan bicara atau mbak itu sebenarnya jengkel sama yang lawan bicaranya. Sama aja kok itu. Lagi yang mau ditanyakan? Ini modul 2 ini yang rumit. Kesimpulannya nanti gitu. Apa namanya? Jelasannya so ya. Kalau negatif pasti ada don't, tapi kalau positif dia nggak selalu pakai do. Udah. Bukan imbuhan mbak, semacam kayak imbuhan tuh artinya lain lagi. Artinya kayak dia penekanan gitu loh. Penekanan dalam kalimat, bukan imbuhan. Jadi dia nggak harus ada. Kalau mbak memang mau mengungkapkan mbak jengkel sama yang lagi diajak ngomong atau buat mau membujuk orang yang diajak ngomong, itu baru pakai do untuk menekankan maksudnya mbak dalam kalimat itu. Tapi kalau pakai biasa ya nggak usah pakai do, nggak apa-apa. Misalnya kayak don't cross the road, jadi cross the road aja, nggak usah pakai do, itu nggak masalah. Apa? Mengeluarkan apa? Ketika kita membayar. Oke? Jelas? Kita mengeluarkan apa? Oke. See you Ini kan asuransi. next Wednesday. Dilihat lagi jadwalnya nanti ya. Kasih di depan. Karena kelas bahasa Inggris minggu depan nggak Sabtu Minggu lagi. Kalau kita membayar, kasnya berkurang atau bertambah? Okay, thank you for coming. See you next week, maybe next Wednesday. Mungkin Rabu depan kayak jadwal barunya bahasa Inggris. Okay, thank you. Goodbye, good night. See you. Ya, jadi kreditnya kas, terus debitnya banknya itu apa?